Nah, disinilah sisi pelemahan rasionalitasnya, sisi pelemahan nalarnya. Yang kemudian agama ketika itu hanya dogma dan doktrin, dongeng-dongeng mitologi belaka satu. Ini kok kayaknya latah banget gitu loh. Ada orang dibilang wali, ikutan posting. Ada orang kemudian dibilang punya majdub apa, ikut posting. Yang padahal kita tidak memiliki informasi yang terverifikasi tentang itu gitu loh. Ketika banyak sekali kawan-kawan kita, mungkin ini sudah menasional, memosting foto dari Habib Alex Al-Hamid, apakah ia merupakan sebuah tanda bahwa sebetulnya banyak sekali kawan-kawan kita ternyata yang ingin memiliki mobil, tapi tak punya cukup uang untuk membelinya, atau bahkan tidak punya uang sekali. Untuk membeli rokok saja masih ngeteng, apatah lagi ini boro-boro mobil. Apakah kita bisa interpretasikan seperti itu? Saya akan bahas dalam konten ini, tentunya setelah opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimil mustafa. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanu, faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita, kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan badan, baik jasmani maupun rohani, dan semua kebaikan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menolong kita, membantu kita, menjadikan kita makhluk manusia yang sempurna. Ya, manusia itu bagian dari makhluk. Ya, intinya semua kebaikan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Di sini membahas Habib Alex. Saya bingung sebetulnya ingin memulai dari mana. Mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman, kenapa kemudian Habib Alex ini dinyatakan dan banyak orang percaya bahwa beliau adalah orang yang memiliki kasyaf, orang yang kemudian memiliki keberkahan. Saya tidak akan menggugat tentang sematan itu dari orang-orang terhadap beliau atau kepada beliau. Tapi di sini saya kemudian bertanya kepada teman-teman, apakah kemudian bahwa orang-orang mempercayai bahwa Habib Alex itu memiliki kasyaf, memiliki keberkahan dan sebagainya, itu karena beliau adalah seorang yang dikenal sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hanya semata zuriyah saja, maka ini ada semacam kekeliruan, karena fungsi apa yang disebut sebagai silsilah genetik atau nasab itu sebetulnya untuk amal itu sama sekali dua hal yang berbeda. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimatu, ya Sofiyatu, ituni yaumal qiyamati bi'a'malikum la bi'ansabikum fa inni la uhni ankum minallahi syai'a. Jadi Nabi Muhammad mengatakan kepada Fatimah dan kepada Sofiyah bibinya, bukan istrinya. Ini ada dua Sofiyah, yaitu bibinya dan juga istrinya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata bahwasanya datangilah aku kelak di hari kiamat itu dengan amal kalian, bukan dengan nasab kalian. Karena hanya dengan modal nasab saja, kata Nabi Muhammad, aku tidak bisa membantu. Nah, artinya di sini Nabi Muhammad SAW mengunggulkan amal. Artinya Fatimah pun ini dijamin kemudian dalam ayat Tathir itu, termasuk bagian daripada alul kisai, menurut para ulama tafsir, itu tetap yang diunggulkan adalah amalnya. Yang dijamin adalah amal Fatimah ini termasuk dari orang-orang yang salihah. Nah, kemudian ulama juga mengatakan, inna salafal madhina min abaikum, inna salafal madhina min abaikum minal anbiya'i wasilihina la yanfa'ukum intisabukum ilaihim idza lam taf'alu ya'udu naf'uhu alaikum. Jadi orang-orang terdahulu itu dari golongan Nabi, intisab kalian, intisab genetik kalian kepada kalian itu tidak akan ada manfaatnya jika atau selagi kalian semua tidak membuat amal baik, di mana kemanfaatan amal baik itu atau efek daripada amal baik itu balik lagi kebaikannya kepada kalian semua. Jadi sekali lagi, soal apakah seseorang itu zuriyah atau enggak, ini enggak ada urusan dengan keberkahan yang dia miliki, dengan karomah yang dia miliki. Karomah, keberkahan itu didapatkan hasil iktisab. Siapapun itu bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki keramat atau apa. Sekalipun di sini saya tidak akan bahas bahwa keramat itu bisa dipelajari, enggak Pak. Keramat itu bi ghairi ta'allumin. Dia murni, dia itu privilege
atau give karena efek dari hasil kerja kerasnya, hasil ketaatannya, hasil istiqomahnya. Jadi saya pikir ketika orang menganggap ini memiliki keberkahan, alatnya itu karena zuriyah, wah ini saya pikir perlu pengkajian diskursus lebih mendalam lagi tentang itu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menganalisis dari kawan-kawan yang kemudian merespon itu. Ini kok kayaknya latah banget gitu loh. Ada orang dibilang wali, ikutan posting. Ada orang kemudian dibilang punya majdub apa, ikut posting. Yang padahal kita tidak memiliki informasi yang terverifikasi tentang itu gitu loh. Ini bagaimana sih cara kita ini? Apakah kita itu ikut-ikutan itu hanya latah saja agar supaya kita dapat mobil, dapat apa? Karena mungkin kita pengen punya mobil nggak mampu beli atau bagaimana? Jika kemudian keadaannya seperti ini, saya tertarik untuk menggunakan pendekatan atau visual analisis dari bagaimana sejarah ya. Ini sekelumit ya, tidak bicara historis itu sendiri. Ini mungkin selipan saja. Ketika dulu orang-orang proletar ini adalah sematan bagi masyarakat kelas 2. Atau bagi orang-orang buruh ya. Tapi buruhnya bukan dalam perspektif hari ini. Kalau buruh sekarang itu kan sudah dijamin ya, dilindungi oleh HAM dan dijamin hidupnya dan segala macam. Buruh dulu nggak seperti ini. Masyarakat proletar atau buruh itu dulu itu hidupnya sengsara. Dipekerjakan dan kemudian upahnya itu tidak sesuai dari pekerjaannya, itu manut-manut saja. Sekali lagi ini kita bicara hegemoni gereja pada waktu itu yang menggunakan, yang kemudian agama dijadikan alat sebagai kepentingan untuk meraih kepentingan pribadi mereka. Tapi bukan wilayah itunya, tapi dari wilayah ketika orang-orang proletar pada masa revolusi industri di Jerman, ini eranya Karl Marx, yang kemudian Karl Marx marah itu. Jadi sekali lagi, masyarakat proletar adalah masyarakat yang dipekerjakan oleh orang-orang borju yang bekerja sama dengan gereja. Jadi tugasnya begini, orang borju ini mempekerjakan orang proletar agar supaya mau kerja dengan beliau walaupun gajinya tak sesuai. Mereka hidup dalam kemiskinan, terkekang oleh keadaan, dan mereka ini manut-manut saja terhadap semua perintah orang-orang borju karena di sini orang gereja yang bekerja sama dengan masyarakat borju itu, masyarakat gereja atau orang-orang gereja, para pendetanya ini memberi doktrin keberkahan, doktrin surga kepada masyarakat proletar agar tetap bisa hidup dengan keadaan begitu. Walaupun terkekang, dipekerjakan rodi, upah tak sesuai, tapi mau-mau saja. Kenapa? Karena mereka mengandalkan harapan-harapan surga, harapan-harapan keberkahan, yang kemudian itu menjadi doktrin gereja kepada mereka. Jadi orang-orang gereja ini mengatakan kepada orang borju, lo nggak apa-apa kalian kerja, kalian nggak apa-apa kalian hidup dalam keadaan miskin, yang penting sabar. Nanti orang sabar itu dapat surga. Nanti orang sabar itu kemudian dapat keberkahan. Harus tetap semangat bekerja walaupun upahnya itu tak sesuai. Yang penting kalian harus ikhlas. Jangan kerja karena uang. Padahal ini wilayah profesional, Pak. Tapi karena ini agamawan sudah pesanan dari orang borju ini, mereka akan mengatakan seperti itu. Nah, disinilah sisi pelemahan rasionalitasnya, sisi pelemahan nalarnya, yang kemudian agama ketika itu hanya dogma dan doktrin, dongeng-dongeng mitologi belaka saja. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, keadaan seperti ini relevan tidak dengan keadaan hari ini yang dialami oleh teman-teman kita atau masyarakat kita hari ini? Bukan berarti masyarakat Islam kita ini ada orang borjunya dan ada gerejanya, bukan. Tapi keadaan masyarakat ketika itu yang dialami orang proletar ini ada relevansinya tidak dengan keadaan kita hari ini, di mana sama-sama ada sisi-sisi pelemahan rasionalitas, di mana ketika kita menginginkan beli mobil, itu kita jalur posting foto atau apalah itu dengan hanya modal yakin keberkahan saja. Maka jika itu terjadi, tentu ini ada yang bermasalah. Gitu ya. Ya tentu kita bicara keberkahan, bukan berarti saya tidak mempercayai keberkahan, tentu saya sangat percaya keberkahan kepada poro kiai, poro orang tua kita, bahkan teman-teman kita. Mungkin ketika kita saling berbagi kepada sesama kita, itu ada selipan-selipan keberkahan untuk kehidupan kita. Cuma ketika kita bertanya apa itu berkah, kan mesti kita harus kembali lagi kepada epistemologinya. Sejak kapan kemudian keberkahan itu hanya disematkan kepada orang-orang yang diinformasikan sebagai wali majdub yang belum tentu itu? Jika ada dengan seperti itu ya,
Jadi ini wilayah yang memang sangat sensitif untuk dibicarakan. Tetapi saya di sini mungkin hanya semacam memberi pertanyaan kepada teman-teman. Apakah orang-orang yang memposting itu hanya ingin mendapatkan mobil? Atau keinginan besarnya itu mendapatkan mobil, sekaligus ingin dapat berkahnya? Hanya memosting dengan mengharapkan bahwa orang yang diinformasikan ini adalah wali majdub yang doanya terkabul. Maka bukan tidak mungkin atau secara kemungkinan besar ketika saya memosting saya akan mendapatkan mobil. Apakah seperti itu? Ini wilayah pikiran yang teman-teman boleh membantah itu dan boleh menambahi atau mengkritik atau apapun bentuknya, tapi ini harus argumentatif ya. Kita bicara wilayah kemungkinan-kemungkinan ini bisa dibicarakan untuk seperti itu ya. Artinya dalam semua kehidupan ini semua bisa kita semoga kan menjadi keberkahan. Tapi kemudian keberkahan itu menjadi aneh ketika bentuk keberkahan itu menjadi atau hanya disematkan kepada orang-orang yang disangka oleh orang-orang, dianggap oleh orang-orang itu hanya pada kesannya, ini kesannya hanya pada orang-orang yang pakai jubah, orang yang dikenal, yang diinformasikan sebagai wali majdub, orang yang diinformasikan sebagai wali ini, wali itu. Allah Karim. Saya mikir itu ada hal yang beda ini kok, cara bagaimana memandang keberkahan itu sendiri. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.